Ayolah, Nasir. jawab dong. Cepat. Sehatnya. Ini nama Nasir ini ya, ketika Zainab itu kelihatan dia seksi, terus Baginda Nasir. Sami mantunya. Dalam hal ini Kalian yang Islam, yang ngaku Islam nih ya, ini bisa kalian laporkan loh, karena dia sudah membohongi publik dengan menuduh Nabi kita itu naksir kepada Zainab berpakaian seksi. Ini fitnah keji loh. Kalian yang ya Rabbi bil Mustafa nangis ngapain kayak gitu? Ya kalian nih umat Islam nih. Nih lihat nih. Kalian lihat Habib lagi nyanyi ya Rabbi bil Mustafa nabiku. Ngapain? Nabi Muhammad nggak butuh itu. Ini kalian saksikan ini fitnah wanita ini yang keji mengatakan bahwa Nabi kalian itu naksir dengan istrinya Zainab binti Jahsy yang pasti menjaga kehormatannya, dibilang berpakaian seksi. Nggak perlu kalian bikin fiti kalian sosok nangis sallallahu alaihi wasallam. Ngapain kayak gitu? Ini terang-terangan perempuan ini penghujat. Dia fitnah Nabi kalian. Dia bilang, tunjukkan satu literasi kepada saya bahwa pernah ada literasi yang mengatakan Nabi Muhammad naksir karena Zainab pakaiannya seksi. Ini fitnah keji. Lawan ini. Perhatikan. Saya ulangi sekali lagi. Kalian yang umat Islam ya, yang bilang cinta dengan Nabi saya, nggak usah, bullshit. Lihat ini. Kalau kalian tidak berani melaporkan wanita ini karena telah menista agama Islam, menista Nabi kalian, percuma kalian nangis-nangis membela Nabi kalian. Lihat ini. Ayolah, jawab dong. Cepat. Sehatnya. Ini nama Nasir ini ya, ketika Zainab itu kelihatan dia seksi, terus Baginda Nasir. Dua fitnah ya. Dua fitnah yang dia sampaikan. Zainab berpakaian seksi. Zainab binti Jahsy dari keluarga Nabi Muhammad yang boleh dinikahi ya. Itu seorang perempuan dari kalangan wanita terhormat di Jazirah Arab. Dia katakan Zainab binti Jahsy berpakaian seksi di hadapan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia katakan gara-gara keseksian itu dia naksir. Ini fitnah keji. Gracia Pelo masuk penjara gara-gara ini teman-teman. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang melihat fenomena di sosial media. Orang-orang kafir itu sedang gencar sekali menjatuhkan marwah, kemuliaan, citra baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu kelihatan banget ingin agar Rasulullah ini orang-orang memandangnya sebagai nabi yang buruk, ajarannya menyimpang. Mereka tuduh Rasulullah itu menikahi Zainab karena melihat tubuhnya Zainab yang seksi, berpakaian seksi. Astaghfirullahalazim. Berbagai macam fitnahan yang mereka lontarkan untuk membunuh karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas pembunuhan karakter, dan itu mereka lakukan secara terorganisir dan masif. Lihat, mereka nggak satu orang dan mereka nggak sekali melakukan itu. Setiap malam nih, hampir setiap malam di live streamingnya mereka lakukan itu teman-teman. eksploitasi perempuan, jual anak kecil. Hadis Muslim 3299. Anak kecil dipukuli sama Muhammad, padahal itu posisinya anak kecil yang dikawini. Di dalam hadis Nasai 2010. Ketika Habibah di KDRT oleh Sabit, di dalam hadis Abu Daud 1901, Muhammad malah bilang apa? Ambil maharnya, ambil sebagian dari hartanya dan ceraikan dia. Itu hukum kulu. Kalau perempuan nggak mampu jadi samsak tinju sampai dia minta cerai, maka mahar dari laki-laki itu dan sebagian harta perempuan itu diambil oleh si laki-laki. Coba lihat tuh live streamingnya mereka, betapa mereka ingin sekali ya menjatuhkan citranya Rasulullah. Mereka itu sedang membangun narasi seolah-olah Rasulullah ini adalah nabi yang buruk. Mereka ingin agar semua orang melihat bahwa Rasulullah ini adalah nabi yang gagal, nabi yang ajarannya tidak pantas untuk diikuti. Jelas ini tujuannya adalah pemurtadan. Maka hati-hatilah. Dan mereka itu banyak teman-teman, seperti yang saya katakan tadi. Ini seolah-olah seperti terorganisir gitu.
tersistem dan masif kan, terjadi di mana-mana. Nah, ini adalah salah satu perempuan yang sekarang sedang viral juga karena sering kali menghina Rasulullah, memfitnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namanya Lina Wijaya. Sebelumnya juga sudah pernah saya bahas. Ya. Coba kita lihat videonya yang ini. Ya, selamat sore. Ya, namamu siapa, bro? Ya. Itu ada namanya. 2 kali saya tanya, namamu siapa, bro? Oke, Bang Ben itu. Ya, silakan, Ben. Islam? Alhamdulillah, saya masih Islam. Wajar berdusta ya, silakan. Apa yang mau disampaikan? Astagfirullah. Dia bilang kalau orang Islam wajar berdusta katanya. Dustanya dari mana dustanya? Ya jelas, Muhammad ngajarin berdusta kok, makanya wajar. Wajar Islam itu berdusta. Justru kalau nggak dusta nggak Islam namanya. La ilaha illallah. Jelas ya perkataannya. Muhammad ngajarin dusta kok, kalau nggak berdusta nggak Islam namanya. Sekarang yang mau kamu bertanya. Berdusta, pantasan apa yang mau kamu tanyakan? Saya mantan Islam. Saya juga dulu diajarin berdusta sesuai ajaran Muhammad. Nah, sekarang apa yang mau kamu tanyakan? Manusia atau batu? Sekarang apa yang mau kamu tanyakan? Dia ngakunya sih murtadin ya. Ya, teman-teman bisa lihat lah ya seperti apa kecerdasannya murtadin kalau berbicara ya. Ya begini-beginilah teman-teman modelnya ya. Ya itu, saya mau menanyakan sembah manusia atau batu. Maksudnya? Ya jelas, kamu kalau ditanya orang sembah manusia atau batu? Kamu pilih mana, sembah manusia atau sembah batu? Saya sembah Tuhan saya, Allah. Nah, ya ini tandai wajahnya teman-teman ya. Hati-hati dengan perempuan ini. Kalau videonya seliweran di TikTok atau di YouTube, mungkin anak Anda menonton orang ini, hati-hati karena ini menyebarkan pemahaman-pemahaman yang buruk tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kayak kita yang simak pasti tahu bahwa ini penyimpangan. Tapi bahayanya kalau yang masih awam terhadap agama Islam, yang masih belum tahu tentang Islam sepenuhnya seperti apa. Ya contohnya seperti ya masih anak-anak gitu ya menyimak. Oh ternyata Rasulullah begitu ya. Padahal enggak, itu fitnah teman-teman. Lina Wijaya dan Agatha, 2 wanita penghina Rasulullah ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Kabarnya bahkan kalau Agatha ini sudah dilaporkan di 2 tempat. Yang pertama adalah di Polda Sulawesi Selatan, yang kedua dilaporkan ke Polda Jabar. Kemungkinan masih akan terus bertambah laporan-laporan kepada pihak kepolisian di daerah-daerah lainnya ya teman-teman. Karena umat Islam di Indonesia kan mayoritas. Seluruh daerah di Indonesia ada umat Islam. Kita lihat aja siapa yang akan duluan diciduk. Apakah Agatha, apakah Lina Wijaya? Sebenarnya lebih mendingan diciduk lah daripada dibonyokin umat Islam. Kan udah jelas kan wajahnya udah terpampang di seluruh Indonesia bahwa ini adalah penghujat agama Islam. Kalau Saifuddin dan Suniti dia kabur ke luar negeri, makanya aman-aman saja. Polisi juga nggak bisa nangkep dia. Nah kalau Agatha dan Lina Wijaya ini masih di Indonesia. Entah mungkin dia kedepannya akan buat paspor juga gitu ya, akan kabur ke luar negeri juga. Entahlah teman-teman. Kita tuh sebenarnya dilarang menzolimi orang kafir zimmi, kafir yang baik. Kita nggak boleh menzolimi mereka, kita nggak boleh jahat kepada mereka teman-teman. Tapi ketika ada kafir-kafir yang pembenci Islam, kita juga nggak boleh diam. Kita harus mengambil langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk membela agama kita. Ormas-ormas pembela Islam yang fokusnya untuk memberantas penista agama, mereka bisa laporkan ke polisi. Itu bidang mereka. Mereka punya lawyer, mereka tahu tentang hukum. Ya YouTuber ataupun influencer Islam, mereka bisa memberitakan, mengawal kasusnya melalui media. Ya seperti yang kita tahu, no viral no justice. Ya semua bagi tugas lah. Begitulah cara kita berjihad di Indonesia. Berjihad sesuai koridor hukum, berjihad dengan tindakan yang tidak melanggar hukum. Seandainya kalau Indonesia ini hukum Islam, ya kalian tahulah apa yang kita harus lakukan kepada mereka ya. Tapi ya ini negara hukum, ini negara Indonesia, kita taati hukum yang berjalan di negara kita dan kita minta juga ke pihak kepolisian agar segera menyelesaikan ini teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.